Saya ingin berbicara dalam kebaktian ini tentang life is a journey, atau hidup ini adalah sebuah perjalanan. Bahwa kekristenan kita, Tuhan memanggil saudara dan saya masuk di dalam terang Tuhan, dalam kerajaannya yang kekal. Ibarat kita adalah ada dalam sebuah perjalanan menurut saya. Jadi kekristenan bukan sekedar sebuah agama yang kita peluk. Kekristenan atau menjadi Kristen adalah sebuah perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan bawa masuk kita dalam kerajaannya untuk kemudian kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan Tuhan punya kepentingan buat kita untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Katakan dulu sama-sama, sampai pada tujuan. Nah, hidup ini atau kekristenan kita ini perjalanan. Kekristenan atau kehidupan kita ini bukan jalan-jalan. Katakan sama-sama, kehidupan bukan jalan-jalan. Kehidupan lebih tepatnya adalah sebuah perjalanan. Nah, apa bedanya perjalanan dengan jalan-jalan? Jalan-jalan itu untuk senang-senang aja biasanya. Jadi kalau saudara mau cuma senang-senang dalam kehidupan, ya itu saudara menganggap hidup ini adalah sebuah jalan-jalan aja. Orang kalau jalan-jalan itu mau senang-senang aja. Lalu yang kedua, apa bedanya jalan-jalan dan perjalanan? Jalan-jalan itu tidak perlu ada tujuan, saudara bisa lakukan itu. Saya sering ketemu dengan orang yang saya kenal di tempat umum atau di mall, begitu ketemu, wih bro, kok ada di sini, lagi ngapain? Enggak, iseng jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan tuh nggak perlu tujuan. Tapi kalau perjalanan itu saudara mesti menetapkan tujuan. Tahukah saudara bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, di dalamnya saudara butuh tujuan atau perlu tujuan. Saudara perlu mengerti tujuan saudara. Karena hidup ini bukan sekedar jalan-jalan, bukan hanya untuk senang-senang dan bukan hanya untuk iseng. Hidup ini harus punya tujuan. Makanya Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, itu buku yang powerful sekali, buku lama tapi powerful. Menurut saya benar, dia menulis di situ bahwa tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukanlah kematian katanya. Tapi tragedi terbesar dalam kehidupan itu adalah ketika kita hidup, tapi kita nggak pernah tahu tujuan. Jadi yang berbahaya dalam kehidupan kita adalah ketika kita hidup, tapi kita nggak pernah tahu tujuan hidup kita. Itu bahaya banget. Nah, karena hidup adalah sebuah perjalanan atau kekristenan kita adalah sebuah perjalanan, kita butuh tujuan. Nah, mari saya beritahu kepada saudara sebuah prinsip penting hari ini, bahwa tujuan kita bukanlah sebuah tempat. Saya ulang sekali lagi, tujuan kita bukanlah sebuah tempat. Tujuan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita diajar berabad-abad, kekristenan kita terjajah dengan teologi barat. Teologi barat telah menjajah kekristenan kita dan selalu mengajarkan kepada kita bahwa tujuan kita adalah sebuah tempat yang namanya sorga. Saya tidak bilang bahwa kita tidak akan ke sorga. Saya enggak mengajarkan kepada saudara bahwa tidak ada sorga. Saya percaya sorga itu ada. Saya percaya kalau kita mati karena kita punya Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan bersama dengan Dia di sorga. Tapi mari saya beritahu kepada saudara, sorga bukan tujuan kekristenan kita. Saya diam bukan karena saya nggak tahu mau bilang apa. Saya diam untuk memberi kesempatan saudara berpikir. Karena kita cuma diajar-ajar begitu. Kekristenan itu tujuannya mati masuk surga. Itu sebabnya kita menjalani kekristenan yang dangkal sekali. Bahkan di kantong-kantong Kristen di negara kita ini, daerah-daerah kantong Kristen, kita kebaktian, kita ibadah, tapi hidup kita hancur. Kekristenan begitu dalam kantong-kantong kesan kita. Kita cuma jago kebaktian di hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtu kita dodol lagi dalam kehidupan. Kenapa? Karena kita cuma diajar-ajar, tujuan kesan itu mati masuk surga. Percaya Yesus, hari Minggu datang ke gereja, mati masuk surga. Dangkal kita. Nah, saya mau beritahu kepada saudara bahwa kita punya sebuah tujuan. Dan tujuan kita bukan sebuah tempat. Tujuan kita adalah Yesus Kristus sendiri. Berbicara tentang Yesus tentu berbicara tentang kehendaknya, berbicara tentang rancangannya, berbicara tentang tujuan-tujuannya, maksud-maksudnya dalam kehidupan kita. Nah, kalau saudara mempelajari Alkitab, atau saudara menarasikan Alkitab, saudara membaca Alkitab sebagai sebuah narasi dari Kejadian sampai Wahyu, itu saudara akan menemukan ada 4 narasi besar di dalam Alkitab kita. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara membaca Alkitab sebagai sebuah narasi atau saudara menarasikan Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, ada 4 narasi besar Alkitab kita. Apa yang Alkitab ingin ceritakan, apa yang Alkitab ingin jelaskan dan sampaikan kepada kita, semua masuk di dalam 4 narasi besar ini.
Narasi yang pertama dari Alkitab kita adalah Alkitab ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada penciptaan. Itu Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 3, saudara akan baca itu, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu. Betul nggak saudaraku? Jadi narasi yang pertama dari Alkitab kita apa? Penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan cakrawala, Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan hewan, Tuhan menciptakan binatang, tumbuhan, dan Tuhan menciptakan manusia. Dan dari sejak awal Tuhan menciptakan manusia, Tuhan telah menetapkan tujuan, Tuhan telah menetapkan purpose buat manusia. Dia telah menetapkan maksud dan rancangannya buat manusia. Apa tujuan dan rancangan Tuhan buat manusia? Nanti saudara bisa baca itu dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Ayat yang berulang-ulang saya sudah sampaikan di tempat ini. Kalau saudara nggak bosan, saudara bisa baca. Multimedia bisa bantu kalau bisa bantu, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, tetap masuk surga. Nah, Kejadian 1 ayat 1 sampai 26, Kejadian 1 ayat 26 beritahu kepada kita bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita, kata Tuhan. Itu kata kita di situ kata Tuhan. Itu kata ganti Tuhan itu. Kata kita itu kata ganti orang pertama jamak. Berarti Tuhan kita bukan satu, itu sebuah fakta dan realita yang harus kita percayai, yang Alkitab sampaikan kepada kita. Untuk itu kita dihujat, untuk itu kita diejek, untuk itu kita dihina oleh agama lain, terserah aja lah. Karena untuk menjelaskannya agak sulit kan. Saudara menjelaskan tentang manusia aja sulit, apa saudara menjelaskan tentang Tuhan? Jangan-jangan kalau Tuhan saudara bisa dijelaskan dengan logika manusia, itu bukan Tuhan, jangan-jangan. Saya ulang sekali lagi. Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita. Itu kata ganti Tuhan itu. Tuhan yang Elohim, Tuhan yang jamak itu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, saya sudah jelaskan, saya pernah jelaskan di tempat ini, mungkin saudara lupa, saya ingatkan aja. Bahwa menurut gambar dan rupa Tuhan itu artinya apa sih? Tuhan menciptakan manusia, dia menaruh kualitasnya, dia menaruh rupanya dalam diri manusia. Dia menaruh sifatnya, dia menaruh karakternya, dia menaruh kualitasnya dalam diri manusia. So kemudian manusia bisa menghidupi kualitas Tuhan. Sama seperti Tuhan bisa mengasihi, manusia bisa mengasihi. Sama seperti Tuhan bisa berbagi, murah hati, manusia bisa menghidupi itu. Ada sebuah kualitas Tuhan yang ditaruh dalam diri manusia. Jadi Tuhan menginstall kualitasnya, rupanya dalam diri manusia. Jadi manusia bukan sekedar ciptaan yang biasa. Manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa paling mulia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Pengertian yang kedua dari kata serupa dan segambar dengan Tuhan adalah manusia telah ditetapkan dari sejak awal menjadi representatif Tuhan di muka bumi ini. Jadi manusia sebagai perwakilan Tuhan. Tuhan ada di sorga. Nah, bagaimana apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi ini? Tuhan ciptakan manusia sebagai perwakilan Tuhan. Makanya dia taruh rupanya dalam diri manusia supaya manusia bisa menghidupi cara hidup Tuhan. Manusia bisa menghidupi sifat Tuhan. Manusia bisa menghidupi budaya Tuhan di bumi ini. Supaya apa yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Itu narasi pertama yang Alkitab ingin sampaikan kepada kita. Narasi pertamanya apa? Baru 2 menit yang lalu saya sampaikan. Penciptaan. Amin. Oke. Narasi yang kedua dari Alkitab, ini belajar teologi secara cepat aja saudara kan. Dalam waktu 5 menit, 10 menit saudara bisa belajar. Daripada 4 tahun gak ketemu-ketemu, percuma juga ya. Saudara datang ke NDC, 4-5 menit sudah ketemu narasi Alkitab. Yang kedua narasi Alkitab, Alkitab ingin berbicara kepada kita tentang kejatuhan. Jadi manusia yang diciptakan itu kemudian jatuh. Jatuh dalam dosa. Katakan dulu sama-sama, jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa, itu maksudnya apa? Jatuh kemana saudara? Ulang. Jatuh dalam dosa. Manusia jatuh kemana? Ya ke dosa dong, kan jatuh dalam dosa. Kau usah berpikir keras ini. Jatuh dalam dosa, jatuh kemana? Jatuh ke dosa, ya kan gitu. Nah, ini mulai mikir nih pertanyaan berikutnya. Jatuh dari mana manusia? Ulang, saya sabarlah menghadapi saudara. Manusia jatuh dalam dosa. Jatuh kemana? Dalam dosa jatuhnya. Jatuh dari mana? Manusia tidak pernah jatuh dari sorga, Pak.
Jatuh dalam dosa itu bukan maksudnya jatuh dari sorga. Kita diajar aja cuma jatuh dari sorga, makanya manusia kehilangan sorga. Enggak, manusia enggak pernah kehilangan sorga. Manusia tidak jatuh dari sorga. Betul manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia tidak jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari mana? Manusia jatuh dari kemuliaan Tuhan itu loh, dari keserupaan dengan Tuhan. Sejak saat itu waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia hidupnya nggak berkualitas. Ada rupa, ada kualitas, ada kemuliaan Tuhan yang hilang dari hidup manusia. Sejak hari itu cara hidup manusia tidak berkualitas. Daripada mengasihi, manusia lebih mudah untuk membenci dan menghakimi sesamanya. Daripada berbagi, daripada bermurah hati, manusia lebih egois dan mementingkan diri sendiri. Manusia berganti cara hidup yang tidak berkualitas yang dihidupi manusia. Jadi manusia kehilangan kualitas Tuhan. Itu yang dimaksud dengan jatuh dalam dosa. Sampai di sini mesti bisa mengikuti saya? Agak susah sih diajak berpikir pagi-pagi begini kan. Lebih enak saya khotbahkan 3 langkah hidup sukses di dalam Tuhan kan. Ini agak susah untuk berpikir. Tapi saya mau kasih tahu saudara, saya mau jadikan saudara cerdas hari ini. Saudara tidak jadi orang Kristen yang dangkal. Saudara jadi orang Kristen yang smart, cerdas. Bahwa saudara tahu apa yang saudara hidupi dalam kehidupan ini. Narasi yang pertama Alkitab apa? Penciptaan. Lalu ada apa? Manusia jatuh dalam dosa. Bukan jatuh dari sorga. Manusia jatuh dari keserupaan dengan Tuhan. Nah, narasi yang keempat, narasi yang ketiga dari Alkitab adalah setelah ada kejatuhan, makanya ada penebusan. Narasi yang ketiga dari Alkitab adalah Alkitab ingin berbicara manusia yang jatuh dalam dosa. Manusia yang kehilangan rupa dan kualitas Tuhan itu kemudian ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, pengertian ditebus dan diselamatkan, karena istilah penebusan itu kan istilah daripada perbudakan pada zaman dulu itu kan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak sekedar berbuat jahat sebenarnya. Manusia hidup dalam sebuah perbudakan. Makanya dosa itu isunya bukan sekedar berbuat jahat. Dosa itu isunya adalah saudara diperbudak dengan sebuah cara hidup yang berbeda dari cara hidup Tuhan. Makanya solusinya bukan perbuatan baik. Kalau dosa cuma sekedar berbuat jahat, diselesaikan dengan berbuat baik aja. Tapi enggak, karena dosa itu isunya adalah perbudakan. Makanya solusinya, diatasinya dengan apa? Ditebus. Nah, ditebus itu maksudnya apa sih? Tuhan membayar hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan mengeluarkan kita dari cara hidup yang salah ini. Kemudian dibawa kemana? Nah, ini dia narasi yang keempat dari Alkitab. Kita dibawa lagi kepada kemuliaan Tuhan. Jadi narasi yang keempat dari Alkitab apa? Kemuliaan. Jadi yang pertama adalah manusia diciptakan dalam kemuliaan. Lalu yang kedua ada kejatuhan dari manusia. Nah, yang ketiga manusia diselamatkan, manusia ditebus dari kejatuhan itu. Untuk dibawa kemana? Kepada tujuan Tuhan yang semula sebenarnya, yaitu apa? Kemuliaan. Jadi itu yang saya bilang, tujuan kita bukan sebuah tempat. Tujuan kita adalah Tuhan sendiri. Karena dia mau menjadikan saudara dan saya kembali kepada rancangannya semula. Yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya bisa menghidupi kualitas Tuhan lagi dalam kehidupan. Hey, jadi Kristen bukan sekedar hari Minggu masuk gereja. Jadi Kristen adalah berjalan bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kehidupan Kristus lewat kehidupan kita. Jadi menghidupi gaya hidup Tuhan, menghidupi sifat Tuhan, menghidupi kualitas Tuhan dalam kehidupan. Itulah kekristenan. Dan Alkitab berkata bahwa kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kejadian 1 ayat 26 berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya apa katanya? Manusia berkuasa, supaya mereka bisa berkuasa, mereka bisa memerintah tanpa keserupaan dengan Tuhan, tanpa gambar dan rupa Tuhan. Manusia tidak akan pernah berkuasa dan memerintah. Itu sebabnya waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul adalah diktator, otoriter, mau menang sendiri, intimidasi, menekan, apalagi suruh menguasai dan lain sebagainya. Muncullah orang-orang yang terluka, tersakiti. Ada banyak suami yang mau berkuasa di rumah tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang muncul, yang dihasilkan adalah istri-istri yang terluka. Makanya muncullah lagunya Betaria Sonata, Niada Niati, dan lain sebagainya.
Karena suami-suami coba berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan. Ada istri-istri yang mau berkuasa di rumah, berkuasa dalam rumah tangga tanpa keserupaan dengan Tuhan. Yang dihasilkan adalah suami-suami yang menjadi tua sebelum tua dan mati sebelum mati. Pernah lihat gak pria yang tua sebelum tua, mati sebelum mati? Yang muncul adalah ketika orang tua mau berkuasa tanpa keserupaan dengan Tuhan, anak-anak yang memberontak dalam kehidupan. Itu sebabnya saya mau beritahu kepada saudara, apa sih tujuan Tuhan? Tuhan mau menjadikan kita serupa dan segambar dengan Dia, supaya kita bisa memerintah, supaya kita berkuasa bersama dengan Dia. Amin. Tanpa keserupaan dengan Tuhan, kita tidak bisa berkuasa, kita tidak bisa memerintah. Wahyu pasal yang ke-22, saya langsung aja lompat. Kalau Kejadian 1 itu pasal pertama dari Alkitab, Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir. Udah gak ada pasal lagi di Alkitab saudara, percaya aja. Itu Wahyu pasal 22 itu pasal terakhir Pak dari Alkitab kita. Ayat yang kelima coba kita lihat. Satu ayat aja saya ambil, nanti saran saya saudara baca Wahyu pasal 21. Wahyu pasal 22 itu di end kehidupan kita, akhir kehidupan kita. Ngapain kita? Bukan senang-senang Pak. Jadi di akhir hidup kita ini kita bukan holiday kekal. Kita bukan liburan kekal. Kita akan ngapain? Baca ayat ini. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Jadi di sana, di langit baru, bumi baru itu, yang tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya itu, tidak ada malam Pak. Jadi orang-orang di sini yang masih suka dengan dunia malam, cepat-cepat bertobat. Anda nggak bisa hidup di sana. Nggak ada malam di sana. Yang masih dugem, bertobat. Anda nggak bisa hidup di sana, percaya aja lah. Orang nggak ada malam kok di sana. Tidak akan ada lagi malam. Terus, dan tidak memerlukan cahaya lampu atau cahaya matahari. Sekarang ini sumber terang kita kan lampu sama matahari. Itu buatan, itu ciptaan. Kenapa kita tidak perlukan lampu dan cahaya matahari? Karena Tuhan sendiri yang akan menjadi sumber terangnya. Dahsyat. Sumber terangnya Yesus sendiri, Tuhan sendiri Pak. Mari kita baca kalimat terakhir bersama-sama dengan suara yang tajam, aktual dan terpercaya. Kalimat yang terakhir aja kita sama-sama baca. 2, 3. Alah, udah gak kenceng, gak kompak lagi. 2, 3. Dan mereka akan apa? Bukan nyanyi ya? Bukan senang-senang ya? Kita akan apa? Memerintah sebagai, ya karena memang raja tugasnya memerintah. Enggak ada raja suka nyanyi gitu, enggak ada. Tugasnya raja itu memerintah, bukan nyanyi. Tugasnya raja itu memerintah, bukan jalan-jalan, bukan senang-senang, bukan. Tugasnya raja itu memerintah. Amin. Loh, kalau kita memerintah sebagai raja, Yesus sebagai apanya? Dia raja di atas segala raja. Kita kings, dia king of all kings. Raja mesti memerintah, masa raja senang-senang? Enggak. Kita akan memerintah, berapa lama kita akan memerintah? Masih ingat tadi statement saya di awal? Apa kualifikasi untuk kita bisa memerintah, bisa berkuasa? Nah, kejar itu jadi tujuan saudara. Bukan sekedar sukses, bukan sekedar kaya. Saya nggak anti dengan kaya, tidak ada yang salah dengan sukses dan kaya. Tapi kalau saudara jadi pengejaran saudara dalam kehidupan, ya salah lah, saudara salah arah. Kasih arah buat kesuksesan saudara dong, kasih arah buat kekayaan saudara. Boleh aja sukses kaya, tapi serupa Kristus dong. Sehingga waktu engkau kaya, engkau tidak sombong. Waktu engkau sukses, engkau nggak sombong, nggak angkuh, nggak remehin orang. Karena tujuan kita Tuhan akan bawa ke sana. Nah, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa begini, bahwa Tuhan punya kepentingan untuk ini. Dia akan lakukan apa aja buat saudara dan saya supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Secara cepat saya ingin akhiri dengan ini. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka akhirnya ditewaskan di padang gurun. Jadi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu, yang telah dibebaskan, telah ditebus oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir itu, ternyata dalam proses perjalanannya kandas, Pak. Terganjal. Mereka nggak sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Sebagian besar dari mereka katanya tewas. Ayat 6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Jadi kesibukan orang Israel di padang gurun terbanyak itu adalah kuburin orang mati tiap hari. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan sama-sama, biasa. Enggak ada yang luar biasa dari masalah kita. Pencobaan yang biasa aja katanya, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam waktu 10 menit ke depan saya akan jelaskan kepada saudara, bahwa Tuhan telah menetapkan sebuah tujuan dalam perjalanan kita. Tuhan punya kepentingan untuk kita sampai pada tujuannya. Nah, untuk bisa sampai kepada tujuan Tuhan ini, kemudian kita baca di sini, Tuhan menyediakan fasilitas buat kita. Itu yang saya bilang, dia akan lakukan apa saja. Dia akan lakukan yang terbaik buat hidup kita, supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Jadi Tuhan gak sekedar bawa kita dalam sebuah perjalanan, lalu dia biarin, enggak. Dia siapkan, saudaraku, fasilitas-fasilitasnya supaya kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan ini. Bahwa dia tahu ada kesulitan, ada tantangan yang akan terjadi. Itu sebabnya dia siapkan fasilitasnya. Nah, apa fasilitas yang Tuhan siapkan untuk kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan? Yang pertama yang saya pelajari, ini kan contoh dari perjalanan bangsa Israel kan. Yang pertama, Tuhan menyediakan kepada kita tuntunan dan penyertaannya. Jadi Tuhan gak biarin kita, dia sertai kita, dan bukan sekedar dia sertai, dia tuntun kita. Bangsa Israel itu dituntun lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Jadi waktu mereka berjalan di padang gurun untuk sampai kepada tanah perjanjian sebagai tujuan yang Tuhan tetapkan buat mereka, Tuhan siapkan kepada mereka tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api untuk apa, Pak? Maksudnya begini, supaya kalau siang mereka tidak kepanasan, karena padang gurun ini tandus, kering, panas banget. Saya baru kembali dari Yerusalem, itu panasnya musim panas gini 41 sampai 42 derajat. Makanya masih ada item-item ini saya saudaraku. Panas banget. Itu di Yerusalem. Terus coba bisa bayangkan kalau di padang gurun tandus, saudaraku. Itu siang panasnya minta ampun. Kalau malam cuacanya bisa begitu ekstrim. Jadi dingin sekali. Makanya ada tiang api, Pak. Jadi tiang awan dan tiang api ini bukan sekedar untuk melindungi mereka, memelihara mereka. Tapi Tuhan juga siapkan tiang awan itu untuk menuntun mereka. Jadi ketika tiang awan ini bergerak, mereka harus bergerak. Ketika tiang api ini berhenti, mereka harus berhenti. Kalau siang, tiang awan, begitu malam, tiang awan ini berubah jadi tiang api. Hebat Tuhan. Dia sertai bangsa Israel, dia tuntun umatnya.
Nah, itu juga yang diberikan kepada saudara dan saya. Tuhan menyediakan tuntunannya buat kita. Dia menyediakan penyertaannya buat. Percayalah, apapun yang saudara hadapi, Tuhan ada beserta dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan mau menuntun saudara dan saya. Karena dia punya kepentingan kita bisa sampai kepada tujuan. Sayangnya banyak orang Kristen cuma mau ditolong tapi tidak mau dituntun. Kita lebih banyak dituntun sama Google. Kita banyak dituntun oleh dunia ini. Kita nggak membiarkan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Kita buat pilihan, kita buat keputusan. Kita nggak dituntun Tuhan. Padahal Tuhan siapkan tuntunannya. Bahwa betul dalam tuntunan Tuhan, Tuhan tidak selalu menuntun kita ke tempat yang menyenangkan. Tapi percayalah, dalam tuntunan Tuhan, Dia selalu menuntun kita ke tempat-tempat yang terbaik. Saya ulangi statement saya. Tuntunan Tuhan tidak selalu membawa saudara ke tempat yang menyenangkan. Tapi tuntunan Tuhan selalu membawa ke tempat-tempat yang terbaik dalam hidup saudara. Sayang itu yang saya bilang, banyak orang cuma mau senang-senang. Hidup ini bukan jalan-jalan, Pak. Hidup ini perjalanan. Kita mesti sampai kepada tujuan. Itu sebabnya Tuhan mau tuntun saudara dan saya. Jangan cuma jadi orang Kristen yang cuma mau ditolong Tuhan. Jadilah orang Kristen yang mau dituntun oleh Tuhan. Karena di dalam tuntunan Tuhan, di situ akan ada pertolongan. Fasilitas yang kedua yang Tuhan siapkan buat kita adalah sama seperti bangsa Israel. Padang gurun, Pak, jalan di padang gurun. Makannya dari mana? Makan dari mana? Oh, Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan kirim suplai setiap pagi roti dari sorga namanya mana. Begitu bangsa Israel bangun, mereka buka tenda mereka, sudah ada mana yang turun. Mereka bisa ambil untuk mereka makan sepanjang hari. Tiap hari ada mujizat Tuhan. Setiap hari ada berkat Tuhan yang disediakan. Mereka mau minum dari mana, Pak? Padang gurun tandus. Alkitab berkata mereka minum dari batu karang. Tuhan suruh Musa gini, Musa bicara sama bukit batu itu. Musa sentuh bukit batu itu. Bukit batu mengeluarkan air, Pak. Fasilitas kedua yang Tuhan siapkan buat kita supaya kita bisa sampai kepada tujuan kita adalah Tuhan siapkan berkat dan mujizatnya. Itu sebabnya dalam perjalanan kita ini, saya akan mengalami banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Tapi saudara mesti tahu, berkat dan mujizat itu disediakan Tuhan untuk apa? Bukan sekedar untuk senang-senang. Tapi berkat dan mujizat itu Tuhan sediakan supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Sayangnya banyak orang Kristen memandang berkat dan mujizat cuma untuk senang-senang. Itu sebabnya berkat akhirnya jadi jerat buat kita. Ada orang yang kemudian diberkati dengan keuangan yang melimpah tapi pelitnya minta ampun. Ada orang yang diberkati dengan kesuksesan, tapi sombongnya minta ampun. Kita nggak jadi serupa Kristus. Kenapa? Karena kita salah memandang berkat dan mujizat dalam hidup kita. Kita pikir berkat dan mujizat cuma untuk senang-senang kita. Enggak. Berkat dan mujizat Tuhan sediakan supaya saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Tujuan kita apa? Bukan sekadar sorga. Kita akan masuk sorga. Tapi bukan masuk sorga tujuan kita kan. Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Itulah tujuan kita. Sorga itu akibat saja dari perjalanan kita. Jadi hari ini saya percaya Tuhan siapkan berkat dan mujizat buat saudara. Saudara gak perlu ragukan Tuhan bahwa dalam perjalanan ini Tuhan akan siapkan berkat dan mujizatnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa sampai kepada tujuan. Itu sebabnya alami berkat Tuhan, alami mujizat Tuhan. Tapi catatannya, jangan sampai saudara salah memandang berkat dan mujizat. Jangan sampai berkat dan mujizat justru jadi jerat dalam hidup saudara. Bukan jadi fasilitas yang disiapkan Tuhan untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Hari ini, saudara yang sedang butuh pertolongan, percayalah ada mujizat Tuhan yang tetap terjadi. Jangan ragukan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin, saudara. Ya. Fasilitas yang ketiga. Apa fasilitas yang ketiga? Kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-13. Jangan-jangan fasilitas pertama saudara lupa lagi. Fasilitas pertama, tuntunan dan penyertaan Tuhan. Fasilitas yang kedua yang dia berikan buat kita, berkat dan mujizatnya disediakan buat kita. Nah, ada fasilitas yang ketiga. Saudara mau yang ketiga ini? Mau gak sih? Kalau gak mau saya gak kasih tahu.
Mau? Apa itu? Masalah dan pencobaan. Itulah fasilitasnya. Nggak ada amin sih ya, nggak apa-apa ya. Berkat mujizat tadi saya masih sayup-sayup dengan ada amin. Fasilitas yang ketiga apa? Kenapa masalah itu fasilitas? Karena Tuhan mau bawa saudara sampai kepada tujuan. Apa tujuan Tuhan? Itu dia. Bagaimana caranya supaya saudara bisa serupa dan segambar dengan Tuhan? Bagaimana supaya sifat dan karakter Tuhan itu muncul dalam hidup saudara? Gimana caranya? Contoh, bagaimana kualitas pengampunan bisa terjadi dalam hidup saudara? Bisa bertumbuh, bisa muncul dalam hidup saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Mesti ada yang nyakitin saudara dulu kan. Mesti ada yang hianati saudara dulu, baru pengampunan bisa keluar kan. Ada di sini yang bisa mengampuni tanpa dihianati. Puji Tuhan Pak, saya sudah mengampuni. Oh, ada yang telah menyakiti saudara. Enggak ada Pak, semua baik-baik. Loh kok? Kan kita bingung kalau ada orang gitu kan. Bagaimana kualitas kesabaran bisa muncul dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Saya doain saudara, saya tumpang tangan sampai saudara jatuh, rebah, terus mencela 10 meter ke belakang gitu. Itu kan bisa-bisanya pendeta-pendeta aja. Enggak lah. Masa tiba saya doain sudah mental 10 meter ke belakang terus begitu bangun, saya sabar. Wah enggak gitu loh. Gimana sih supaya saudara sabar? Ada yang ngejengkelin saudara dalam hidup. Ada harapan-harapan saudara yang patah di tengah jalan. Ada situasi-situasi yang saudara harapkan gak terjadi. Disitulah saudara belajar arti sebuah ketekunan, arti sebuah kesabaran dalam kehidupan. Amin. Jadi hari ini kalau saudara sedang mengalami masalah, lihatlah masalah bukan sesuatu yang menghancurkan saudara. Lihatlah masalah sebagai sebuah fasilitas yang Tuhan siapkan untuk membawa saudara kepada tujuan. Dan ingat, tidak ada masalah yang, tadi kita udah baca ayatnya, tidak ada masalah yang luar biasa, enggak ada. Semuanya, kasih tahu sebelahnya, masa lalu biasa. Biasa aja. Kita tuh kadang-kadang yang terlalu lebay, kita membesar-besarkan masalah kita seperti masalah kita luar biasa. Dengar, nggak ada masalah saudara yang luar biasa, semua biasa. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan masalah tanpa jalan keluar. Jalan keluarnya Tuhan selalu siapkan buat saudara. Cuma jalan keluarnya tidak selalu versi saudara. Jalan keluarnya selalu versinya Tuhan. Amin. Saya berdoa buat saudara supaya saudara berjalan bersama dengan Tuhan dan sampai kepada tujuan. Dan untuk sampai kepada tujuan saudara menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan, Tuhan siapkan 3 fasilitas buat kita. Yang pertama, tuntunan dan penyertaannya. Yang kedua, Tuhan siapkan berkat dan mujizatnya. Dan yang ketiga, kelihatan wajah-wajah bermasalah nih. Tapi wajah-wajah yang makin hari makin serupa Kristus. Percayalah kalau nggak ada masalah, saudara nggak akan makin hari makin. Justru masalah itu akan membentuk kita untuk makin hari makin serupa Kristus. God bless you all. Selamat menikmati perjalanan kehidupan sudah bersama dengan Tuhan.